Lagi. Jadi di video kali ini mungkin ini ya, video terakhir ya untuk pemrosesan paralel ini. Biasanya untuk topik pasca UTS ini saya bikin dua-dua, tapi yang ini saya jadiin satu aja karena kalau terlalu dalam dibahas juga ujung-ujungnya jadi sama dengan mata kuliah Big Data gitu ya. Seperti itu. Oke, jadinya kali ini kita akan membahas mengenai machine learning, ya tapi perspektifnya adalah perspektif big data ya. Jadinya machine learning itu mata kuliah yang apa ya, sangat berpengaruh siapa dosennya gitu. Jadi kalau dosennya bidangnya citra mungkin banyak materi citra, jika dosennya bidangnya text classification atau NLP mungkin arahnya banyak ke teks dan sebagainya, dan saya kebetulan bidangnya adalah cenderung lebih ke data ya, data yang berupa matrix langsung, sehingga lebih arahnya ke big data gitu ya. Saya kebetulan pernah mengajar machine learning juga sekali ya di Unram ini. Oke, itu ya. Jadinya kita bahas secara singkat. Untuk lebih detailnya nanti kita ketemu di mata kuliah Big Data ya. Ini pengenalan aja bahwa apa yang kita gunakan di Big Data nanti itu juga bisa dilakukan menggunakan message passing interface ya itu. Selain menggunakan nanti yang memang sudah dalam bentuk apa namanya parallel processing, yaitu PySpark ya. Itu nanti kita bahas di Big Data. Oke. Jadi di sini kita mulai bahas codingannya gitu ya. Kita mulai bahas yang non MPI dulu, habis itu baru kita bahas yang NPI. Oke. Nah, di sini kita selain NumPy kita mengundang juga Pandas ya. Pandas di sini library. Kalau NumPy dia fokus ke matrix, kalau Pandas dia fokusnya lebih ke format database gitu ya, format SQL gitu di sana. Ya. Di sini kita import dulu. Jadi untuk database lebih sering digunakan Pandas ya. Kita di sini gunakan vigisales.com, jadinya .csv ya, comma separated value. Dan di sini data tentang penjualan video game gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat isi datanya. Jadi kalau kita format dalam format pd.csv, otomatis dia dalam bentuk pandas data frame. Nanti isinya seperti ini ya. Jadi yang udah ngambil mata kuliah basis data harusnya ngerti gini kan ya. Ini rankingnya, terus di sini judul gamesnya, ya di sini platformnya Wii gitu ya, NES Nintendo Entertainment System, Game Boy ya, apa ya, DS Nintendo, Game Boy DS ya, dual screen gitu ya. Dan sama Xbox ya, dan PS3 ya, belum ada PS4 di sini ya. Oh, udah ada, sorry, saya salah. Ya, udah maju. Dari datanya banyak sekali gitu ya. Dan genrenya games ya. Ya para gamer ngerti lah ini ya. Role playing gitu ya. Gitu ya. Kalau game genre favorit saya fighting ya, pokoknya yang seneng yang duel-duel yang ngapalin jurusnya gitu. Udah gitu ya. Di sebelah sini juga ada harganya ya. Sorry, bukan, nilai penjualannya di North America, Europe, terus Jepang, dan selain itu dan secara global ya. Global tentunya banyak orang gabungan dari seluruh negara ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat kolomnya apa aja gitu ya di sini ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau nanti kalian mengambil mata kuliah Big Data, di sini dibagi dua ya, data yang berupa numerik dan data berupa kategori gitu ya, berupa label. Seperti misalnya yang label di sini adalah data seperti apa namanya, ini ya, kayak apa namanya, um, platformnya ya, terus genrenya itu berupa kategorikal, sedangkan sales itu adalah data numeriknya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau database ini one, ini many gitu kan ya, kita misalnya jadi kalau yang kategorikal bisa jadi banyak yang rangkap-rangkap, misalnya kan genre sport gitu banyak, genre shooting gitu banyak kan, seperti itu ya. Oke, itu di sini kita pertama coba lakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini apa nanti detail kita bahas di Big Data ya, tapi
klasifikasi di sini adalah ini ya, menebak suatu label ya, berdasarkan data tertentu gitu ya. Jadi misalnya apa ya, ini jadinya kita di sini coba menebak itu genre apa berdasarkan semua penjualannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadinya dia menebak label ya, label yang berupa kategorikal data ya. Ini misalnya klasifikasi wajah gitu ya. Jadinya di antara banyak wajah kita itu mana yang wajah kita dan mana bukan wajah kita, mana yang wajah si A, mana wajah si B dan sebagainya gitu ya. Itu juga kalau dalam database ya seperti ini, jadinya menebak genre gamenya berdasarkan ini. Mungkin kan genre sport tidak sepopuler genre adventure misalnya gitu kan ya, seperti itu mungkin, siapa tahu ya, tapi nggak tahu juga kalau game sepak bola mungkin bisa ngalahin itu ya, Super Mario dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Kalau saya sendiri nggak suka game sepak bola ya, ya itu ya. Di sini kita pisahin antara datanya dan labelnya, jadi kita menebak genre berdasarkan hasil penjualan gitu ya. Ini kalau kalian nanti kerja di perbankan dan di perusahaan itu akan lebih banyak kepake di sini. Kalian bisa menggantikan akuntan di sini gitu ya. Pekerjaannya di sini. Oke, seperti itu. Bisa kita lihat panjang datanya adalah sekian. Ini lumayan big ya. Kalau kalian disuruh nyari manual atau menyewa akuntan untuk mencari data dari sekian banyak data, mereka akan begadang berhari-hari gitu ya. Tapi dengan menggunakan ini kita bisa ya, seperti itu. Oke, kita semuanya di sini ubah ke NumPy ya, karena aplikasi library machine learning yang kita gunakan yaitu scikit-learn di sini menggunakan NumPy bukan Pandas. Ini kita hanya untuk mengkategorikan datanya saja, kita ini ya menggunakan Pandas, sedangkan untuk apa namanya pemrosesannya sendiri menggunakan NumPy karena berupa matriks jauh lebih cepat daripada format database ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat dulu .unique gitu ya. Unique ini memisahkan jadi balik ke one gitu ya, dari yang many dari one gitu ya. Jadi tidak ada redundancy data, jadinya genre yang ada itu adalah sekian gitu ya. Oke, itu ya sini. Bisa kita lihat Pak, jumlahnya ada 12 genre game yang di sini. Di action, adventure, ya fighting gitu ya sana ya. Seperti itu. Di sini juga bisa kalian cari nanti berapa yang fighting dan sebagainya gitu ya. Oke, nah, di sini dalam machine learning umumnya ya memisahkan data latih dan data uji gitu ya. Kalian dengarkan di PCD dan sebagainya gitu ya. Jadi itu nggak cuma citra ya, tapi juga bisa berupa database gitu ya, seperti itu. Ya, nanti di ini ya, di big data kalian akan juga belajar gimana caranya mengimport dari SQL gitu, macam-macam ya. Sana ini promo ya, bukan nggak usah dipromosin ya, karena big data mata kuliah wajib yang mau nggak mau kalian ambil. Oke. Ya, itu ini bisa kalian pisahin ya sini. Data dan labelnya dan test size ya. Test size 0,1, ininya 10% ya. 10% adalah data uji, 90%-nya adalah data latih ya. Random state diacak ya, atau berurutan gitu ya. 42%. Di sini dari total ini 10%-nya berapa ya kira-kira? Mungkin sekitar 1600-an berarti kan ya gitu ya. Itu adalah data ujinya, sisanya adalah data latih ya. Di sini kita menggunakan SVC ya, Spot Vector Classifier ya, sini standar. Kita bisa coba ya, gitu. Ya, sini prosesnya agak lama ya, biasa. Oke. Itu lama ya karena datanya banyak ya, Oke, itu. Ya, ini default value-nya karena kita gamma equal scale kita pakai. Oke, itu ya. Ini hasil prediksinya action. Ya, ini hampir semua deteksi action kalau kita lihat sekilas ya. Oke, itu. Sedangkan di sini udah kelihatan salah ya. Intinya klasifikasi itu menebak labelnya, sehingga di sini udah ketahuan yang pertama salah. Ini yang kedua benar, ketiga salah, benar gitu ya. Banyak ketahuan dari yang banyak itu ya.
gitu. Nah, di sini apa namanya? Kita mengukur akurasi. Akurasi simpel ya. Jadinya jawaban yang benar dibagi dengan total data gitu ya. Jadi misalnya kalau yang benar 10, datanya 100 ya 0,1 akurasinya gitu ya. Kayak itu. Jadi 0,21 sekian gitu ya. Hasilnya jadi di sini ya bukan berarti klasifikasi yang salah, tapi karena memang datanya tidak cocok gitu ya di sini. Nah, di sana di big data akan dibahas. Jadinya kita nggak ada algoritma yang bisa melakukan klasifikasi dengan sempurna kalau datanya tidak mendukung gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu adalah ini ya, apa namanya, klasifikasi. Nah, di sini sebenarnya banyak yang kita bahas selain klasifikasi dan regresi, tapi di sini kita bahas klasifikasi dan regresi saja gitu ya. Oke, itu ini di sini kalau regresi dia menebak angka gitu ya. Jadinya akurasi di sini adalah selisih tebakan dengan data yang sebenarnya gitu ya di sana. Oke, kalau misalnya genre itu kan tidak ada selisihnya dengan ini ya. Berapa selisih antara action dan racing nggak ada ya. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, apa namanya, global sale-nya ditebak $80 ya. Tapi sebenarnya ada $81, berarti ada selisih $1 di sana gitu ya. Itu yang disebut dengan regresi. Regresi sama klasifikasi sama-sama butuh data latih dan sifatnya menebak. Tapi kalau regresi peramalan ya istilahnya itu apa namanya, menebak angka gitu ya berdasarkan data yang udah dilatih gitu ya. Gitu. Ini kalau kan sering ada tes IQ gitu ya, jika 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, maka 3 sama dengan gitu kan ya misalnya. Ya, seperti itu misalnya ya. Itu yang gini ya. Kita lakukan. Jadinya dua baris contoh pertama tadi adalah data latihnya gitu kan ya sini. Di sini kita menebak North American dan EU sales untuk menebak global sale gitu ya. Sana. Ini kita pisahi dengan yang sama ya tadi. Yang kita pisahin ulang di sini, kita nggak pakai yang sama. Oke, di sini kita gunakan SVM lagi ya. Tapi di sini SVR ya, support vector regression ya, itu beda. Ya ini kurang lebih ya parameternya bisa digunakan. Di sini ada ini ya, mean absolute error ya, sama MSE ya. Ya. Itu ini sini kalau apa namanya, MAE ya di sana. Ya. Oke, ada error. Ya. Oke, ini ya. Ini saya lupa ganti dengan CLF ya. Oke. Itu coba kita coba nih. Oke, ya baru keluar hasilnya ya. Oke, itu ya. Oke, jadi di sini ini ya sama ya, CLF sebenarnya ganti dengan RGR ya sana supaya variabelnya tidak sama dengan di atas. Oke. Nah, itu jadinya sini yang pertama MAE ya di sini adalah semua ini ya. Semua hasil prediksi dikurangi dengan hasil yang sebenarnya ya, dan diabsolutkan dan dicari rata-ratanya gitu ya. Jadi rata-rata dari nilai absolut pengurangan hasil prediksi dengan hasilnya, kalau dengan hasil yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya 80 kurang 81 minus 1 kan, tapi karena absolut jadinya 1 gitu ya di sana. Oke. Yang kedua adalah kuadrat ya. Kuadrat walaupun dikuadratkan ya, apa namanya, dia outputnya pasti plus. Jadinya kurang lebih sama dengan itu ya. Jadinya R2 score adalah ini ya, yang diimport dari ini. Skornya adalah 0,93 ya. Jadinya ini dihitung berdasarkan MAE dan MSE-nya gitu ya. Mean square error sama mean absolute error ya sama square ya. Jadinya akar kuadrat daripada itu kurang lebih ini ya. Itu kurang lebih ya. Jadi 0,12 0,18 ya
skornya adalah 0, ini kurang lebih ya itu ya. Jadi sangat tinggi ya. Untuk regresi cocok berarti datanya, tapi kalau untuk klasifikasi tidak gitu ya. Jadi kalian silakan nanti coba-coba ya, ini ganti genre dengan platform gitu barangkali ya. Itu mungkin hasilnya akan beda ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Ya, itu ini selisihnya bisa kita lihat ya. 0,15 sama ini lumayan jauh ya. 0,4 dan ini agak dekat dan sebagainya gitu ya. Bisa kalian coba itu ya. Jadi kalau zaman saya dulu yang gini-gini ya, di prostock gitu disuruh ngitung manual ya, itu sampai 50 data gitu, lumayan ya. Itu nggak boleh pakai kalkulator lagi. Nah, ini yang tidak menggunakan MPI. Sekarang kita bahas yang menggunakan MPI ya. Oke. Oke. Nah, kalau di MPI kita bisa menggunakan scatter dan broadcast ya. Oke, jadinya di sini data trainingnya tadi lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Oke, nah di sini kita bisa memisahkan data training untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya tidak terlalu beda gitu ya. Di sini yang mengimpor pandas hanya rank 0 gitu ya kita kasih ya. Ini nggak usah saya jelasin lagi ya. Ini ya mengimpor data juga cuma rank 0 ya. Kurang lebih sama di sini ya. Habis itu datanya di split ya kayak tadi. Sama ya dengan yang ini ya, sama dengan ini. Nah di sini karena sudah kadung mengimpor NumPy, ini kita nggak usah pakai program bagi kerja, tapi tinggal pakai array split aja di sini ya, berdasarkan size ya, size jumlah n-nya ya, transaksi dan trend ya. Sendirinya di sini data x, data y, ini adalah hasil yang dibagi, tes x, tes y ya. Dan data training kita scattering, sedangkan data testing kita broadcast. Jadinya kita evaluasi dengan data yang sama semua. Kalau evaluasinya datanya beda-beda, sangat tidak fair ya nilainya. Jadi kita mencoba yang fair, makanya data testing kita broadcast ya di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita print ya data ini ya sama dengan persen D. Ini ya, jadinya berapa panjangnya. Harusnya sama, tapi karena jumlahnya nggak mungkin habis dibagi dengan jumlah n, jadinya mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, di sini kita coba mainin nilai gamanya. Jadinya di sini menggunakan paralel dalam ini kita bisa mendapatkan parameter terbaik. Kalau misalnya menggunakan proses non paralel, biasanya kita ini ya menggunakan for loop gitu ya misalnya untuk mendapat, dan prosesnya sangat lama. Tapi kalau bisa menggunakan perusahaan paralel, kita bisa otomatis menjalankan berbagai kemungkinan parameter terbaik sekaligus. Jadi di sini kita coba ini ya. Kenapa rank plus 1? Karena kalau 0 dibagi dengan suatu angka akan menyebabkan error ya. Dividing 0 atau divide by 0 itu adalah error ya. Dalam pemrograman apapun kalau setahu saya. Ya. Ininya rank 0 tambah 1 gitu. Terus plus 0,3 ini silakan gitu ya. Karena 0,1 gitu jarang hasilnya bagus. Ini coba targetnya sekitar 0,5 sampai 0,7 gitu gamanya. Ya ini apa yang saya maksud itu coba nanti ambil di mata kuliah machine learning ya, detailnya di sana. Oke. Di gamanya beda-beda setiap rank ya. Mana kira-kira hasil yang terbaik gitu ya. Jadi itu masing-masing akan menebak dan masing-masing akan melakukan prediksi dan masing-masing mendapatkan skor yang berbeda. Dan ini juga masing-masing memiliki support vektor yang beda. Ininya nanti di malam machine learning tiap classifier ya, salah satunya adalah support vektor mesin. Support vektor mesin jadinya banyak sekali metode yang lain, dan setiap classifier memiliki permodelan yang berbeda-beda. Kalau support vektor mesin ya support vektor permodelannya gitu ya, jadinya vektor yang saling mendukung gitu kalau istilah gamblang. Itu ini di sini sebagai optional bisa juga di getter, semua classifier itu digabungkan jadi satu, dan nanti outputnya kurang lebih sama dengan yang non paralel. Tapi di sini silakan secara paralel sehingga manajemen prosesnya lebih baik mungkin ya. Oke. Kita coba jalani dengan 4 ya. Coba kita jalani. Oke.
Ya loadingnya ya lebih lumayan cepat ya lumayan cepat kan ya dibanding ini ya. Ini tadi satu semua ini dan lumayan cepat. Di sini dan semua punya classifier yang berbeda ya sini. Tadinya rank 2, rank 3 ya sini 0,27, 0,28 paling tinggi berarti 0, rank 3 ya kayak ya, itu ya. Dan ini menyamai dengan ini kurang lebih ya. Menyamai ini oke. Ya, tapi lebih tinggi yang ini ya. Ini. Kalau digabung kurang lebih dapatnya sekian ya. Ya itu. Ini bisa kita paralelkan prosesnya ya. Memiliki spot vektor masing-masing ya. Jadinya gamanya kalau 2 adalah ya 0,3 tambah 0,3 berarti 0,6 gitu ya sana ya. 0,7 ya, 0,5, 4 dan sebagainya gitu ya. Ini bisa kita paralelkan gitu. Oke, nah itu ya. Jadi tugas tambahan opsionalnya jika ini ya. Jadinya dengan empat tugas yang saya bagikan kemarin tentang computer vision dan scraping sebenarnya udah dapat nilai 100, tapi kalau misalnya kalian mau tidak mengerjakan salah satunya boleh mengerjakan tugas ini. Tugas ini satu tugas dan nilainya langsung 50 gitu ya. Nah, di sini kan saya sengaja cuma bahas yang klasifikasi ya. Coba kalian bikin script versi regresinya gitu. Ini simple banget gitu ya, simple banget dan itu. Ini coba bikin proses paralel mengenai proses regresinya. Jadi itu adalah tugas dari ini ya, machine learning. Nilainya 50 langsung ya. 50 ininya kerjakan satu itu langsung 50 ya. Oke, itu ya. Oke, itu saja. Nanti datanya ini juga saya kasih link downloadnya di Beraja ya. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di video ini atau ini ya bisa lewat Facebook, WA dan lain-lain. Jadinya terima kasih. Ini video terakhir. Ya, sekian ya.